nama saya Anggia Putri Snulingga dari kelas 11 MIPA 6. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai virus corona yang menjadi penyebab dari pandemi COVID-19 yang melanda beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Bagian pertama adalah mengenai pengenalan tentang virus. Virus adalah suatu mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Kata virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali pada tahun 1883 oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Adolf Meyer yang saat itu sedang menyelidiki penyebab dari penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Virus memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA yang nantinya akan diinjeksikan kepada sel inangnya untuk bereplikasi sehingga virus bisa bertambah banyak dan menginfeksi lebih banyak bagian tubuh inangnya. Bagian kedua adalah pengenalan tentang virus corona. Corona adalah kelompok virus yang ditemukan pada manusia dan hewan sebagai inangnya. Pada manusia, virus ini akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan mulai dari yang ringan seperti influenza atau flu hingga yang berat seperti SARS, MERS, dan COVID-19. Anggota keluarga virus corona ditemukan pertama kali pada tahun 1960 yang saat itu menyebabkan penyakit bronkitis pada ayam. Dan sejak saat itu, anggota virus corona semakin banyak ditemukan, termasuk SARS-CoV yang menyebabkan pandemi SARS pada tahun 2003 dan MERS-CoV yang menyebabkan pandemi MERS pada tahun 2012. Pada akhir Desember 2019 ditemukan keluarga virus corona baru yang kemudian hari dideteksi dan dinamai SARS-CoV-2 atau yang lebih sering kita kenal dengan virus corona seperti saat ini. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Karena di sana ada sejumlah penyakit pneumonia akut yang tidak diketahui penyebabnya pada akhir tahun Desember 2019. Dugaan terbesar virus corona ini menginfeksi manusia melalui pasar makanan laut yang berada di kota Wuhan. Masa inkubasi virus ini adalah 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus, sehingga orang-orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala-gejala setelah periode tersebut. Gejala-gejala tersebut diantaranya demam tinggi di atas 38 derajat, batuk, frekuensi napas pendek hingga sesak nafas total, nyeri otot, diare, dan muntah-muntah. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus yang menyerang saluran respirasi atau pernapasan, yang menyebabkan kegagalan fungsi yang dapat beresiko menyebabkan pneumonia akut hingga kematian. Virus corona dapat menyebar melalui inang manusia ke manusia lain. Biasanya penyebarannya melalui lendir seperti saliva atau ingus. Melalui beberapa cara, yaitu jika seorang yang sehat menghirup percikan ludah, bersin, atau batuk dari penderita COVID-19. Jika kita menyentuh hidung atau mulut atau mata langsung setelah tangan kita berkontak dengan cairan, ludah, atau bersin batuk penderita COVID-19. Dan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti berjabat tangan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dan COVID-19, yaitu yang pertama dengan cara menjaga sanitasi diri. Menjaga sanitasi diri dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer dengan kadar alkohol di atas 60%, mandi dan mencuci rambut serta memotong kuku, karena dipercaya rambut dan kuku adalah tempat bersarang virus sebelum akhirnya menginfeksi tubuh kita. Sebelum kita mandi dan mencuci tangan, sebaiknya kita tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena mata, hidung, dan mulut mengandung membran mukosa yang lagi-lagi dipercaya sebagai reseptor virus corona. Yang kedua adalah dengan cara social distancing atau menjaga jarak. WHO sendiri menganjurkan agar kita menjaga jarak minimal 2 meter dari orang-orang yang sekiranya memiliki gejala penyakit virus corona. Social distancing juga dilakukan dengan beberapa cara seperti sebisa mungkin tetap beraktivitas positif di dalam rumah, tidak melakukan perjalanan jauh atau traveling jika tidak sangat dibutuhkan, serta hindari tempat-tempat yang intensitas pengunjungnya itu ramai. Dan untuk orang-orang yang memiliki gejala virus corona atau sudah terbukti positif, sebaiknya melakukan beberapa langkah seperti menggunakan masker saat keluar rumah supaya tidak menyebarkan virus ke orang lain, dan menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk dengan kertas tisu dan langsung dibuang sehingga tidak mengontaminasi orang lain. Selain itu, untuk menjaga imunitas kita untuk memerangi virus corona, kita juga dapat beristirahat dengan cukup, memakan makanan dengan nutrisi yang baik, serta berolahraga.
Bagian ketiga adalah mitigasi bencana virus corona. Mitigasi adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak buruk atau risiko suatu bencana. Dalam hal ini adalah wabah dan pandemi. Di Indonesia sendiri, protokol penanganan virus corona didasarkan pada Surat Edaran Menteri Kesehatan dengan nomor HK.02.01-Menkes/199/2020 tentang komunikasi penanganan COVID-19. Hingga saat ini, vaksin untuk memerangi virus corona belum dapat ditemukan, sehingga orang-orang yang sudah positif terinfeksi akan diisolasi hanya untuk mencegah penularan kepada orang-orang sehat lainnya. Semasa diisolasi, orang-orang yang positif terkena virus corona akan diberikan dukungan moral dan dijaga imunitasnya supaya imunitasnya mampu melawan virus corona itu sendiri hingga sembuh dengan cara seperti tadi, memakan makanan yang sehat, istirahat teratur, serta diberikan suplemen. Selain itu juga mereka akan diberikan obat-obat dari penyakit-penyakit gejala virus corona seperti demam, batuk, dan pilek. Bagian terakhir adalah sosialisasi di masyarakat, terutama bijak menggunakan sosial media. Sosial media adalah sarana yang paling baik untuk mencari informasi, terutama saat terjadi pandemi seperti ini. Kita harus giat mencari informasi supaya kita tidak ketinggalan berita dan terus update mengenai masalah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Saat mengakses informasi atau kita mendapatkan informasi, kita juga harus memastikan kredibilitas atau kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai kita hanya mendapatkan berita palsu atau hoax yang nantinya menambah buruk kepanikan masyarakat. Begitu juga saat kita menyebarkan informasi. Kalau kita menyebarkan informasi yang kredibilitasnya baik dan itu dapat membantu masyarakat, maka itu baik. Tapi jika kita memberikan berita yang ternyata hoax atau berita palsu tapi malah menambah kepanikan di kalangan masyarakat, maka itu akan semakin mempersulit pemerintah dalam menangani virus corona. Sekian pemaparan tentang virus corona yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya harap video ini dapat membantu orang-orang yang menonton, orang-orang yang menyaksikan, supaya mendapatkan pengetahuan baru mengenai virus corona. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dilindungi dan terhindar dari penyakit COVID-19. Terima kasih.